Awal-awal di daerah Jalan Pemuda sampai Bukit Pragota ini dulu, itu dulu banyak pohon asam gitu ya. Ini kan dulu bagian dari Bukit Pragota dulu. Sekarang karena perkembangan zaman itu kan bukit ini karena dulu sangat luas kan di splitsing atau pecah ya. Akhirnya kan di sana ada Bukit Pragota, di sini juga dulu bagian dari Bukit Pragota. Itu bagaimana perjuangan Ki Ageng Pandanaran itu membabat alas kota Semarang, bagaimana membangun fondasi yang sangat kuat sehingga menjadi kota Semarang yang semakin hebat ini. Ketemulah kata Semarang. Itu konon sejarahnya seperti itu ceritanya. Saya akan berbicara tentang Ki Ageng Pandanaran ya. Nah, kebetulan saat ini kita berada di pendopo makam Sunan Pandanaran atau Ki Ageng Pandanaran I ya. Di belakang ini adalah makam beliau. Beliau di dalam makam ini ada 3 ya. Yang sebelahnya beliau adalah istri, yang sebelahnya adalah orang tua, sekaligus guru spiritualnya beliau. Nah, Sunan Pandanaran atau Ki Ageng Pandanaran ini merupakan pendiri kota Semarang. Beliau yang babat alas. Sudah kurang lebih kalau kota Semarang ini kan merayakan HUT ke-475 ya, berarti sudah cukup lama beliau. Nah, Ki Ageng Pandanaran I ini diteruskan oleh Ki Ageng Pandanaran II yang makomnya berada di Tembayat, Klaten gitu ya. Makanya ketika HUT Kota Semarang itu menziarahi dulu di Ki Ageng Pandanaran di sini atau Sunan Pandanaran I, kemudian melanjutkan di makam Sunan Pandanaran kedua yang ada di Klaten. Nah, karena ini akan silsilahnya nyambung ya, karena beliau Sunan Pandanaran II atau Sunan Bayat ini meneruskan perjuangan daripada Sunan Pandanaran I ini. Nah, Sunan Pandanaran I saya bercerita tentang sejarah. Beliau ini merupakan putra dari Pangeran Madiopandan. Pangeran Madiopandan ini dimakamkan di sini juga, yaitu Syekh Maulana Ibnu Abdus Salam. Ya, Pangeran Madiopandan ini merupakan putra dari Pangeran Sabranglor. Pangeran Sabranglor itu kan dimakamkan di belakang Masjid Demak itu ya. Dan Pangeran Sabranglor itu merupakan putra dari Raden Patah atau Bintoro I yang dimakamkan juga di Demak. Raden Bintoro I itu mempunyai
orang tua Prabu Brawijaya V yang juga dimakamkan di Demak. Ini adalah sejarah silsilahnya dulu, dari orang tuanya, dari kakeknya, dari sebelum-sebelumnya riwayat silsilahnya beliau ini. Nah, Pangeran Madjopandan ini mempunyai istri, yaitu Ibu Endang Sejanilah yang dimakamkan di sini juga. Dan sebenarnya berputra 6, yang pertama Pandanaran 1, Pandanaran 2, terus ada lagi Nyi Ngilir, ada Pangeran Wodgalih, Pangeran Bojong, dan yang terakhir adalah Pangeran Sumendi yang dimakamkan di Tembayat. Ini adalah silsilah beliau, dari orang tua, dari kakek nenek, serta saudara-saudaranya beliau. Ya, kurang lebih saya menjelaskan itu. Jadi dulu itu kan Ki Ageng Pandanaran itu kan babat alas ya. Dulu ada yang namanya bubaan dulu bubak bubaan. Terus habis itu pernah tinggal di alun-alun, di dekat alun-alun Semarang atau alun-alun Mas ya sekarang ya, Masjid Agung Semarang itu dulu. Terus akhirnya beliau itu juga pernah babat alas di Bukit Praguta. Praguta itu yang di Berguta itu ya. Berguta. Terus waktu itu beliau juga sampai ke beberapa daerah yang ada di Semarang ini. Ada yang di Wat Gandul, ada yang di kilometer 0 itu ya, yang di kota Semarang itu. Terus terakhir beliau wafat. Ini kan dulu bagian dari Bukit Praguta dulu. Sekarang karena perkembangan zaman itu kan bukit ini karena dulu sangat luas kan di splitsing atau pecah ya. Akhirnya kan di sana ada Bukit Praguta. Di sini juga dulu bagian dari Bukit Praguta. Dan dimakamkan di sini dulu. Ini kan bagian dari Praguta dulu di babat alas. Terus beliau disemayamkan di sini yang ada di belakang kita ini. Nah dulu awal mulanya memang silsilahnya adalah dari keluarga atau dzurriyyah beliau. Jadi ada pengawalnya, ada keluarga, ada saudara ya, yang akhirnya menyarekan atau dikebumikan di sini. Nah dari silsilah itu kan nanti beliau punya keturunan, terus punya ya saudara yang melanjutkan sampai beberapa keturunan ya. Kalau saya kan tahunnya juga dari keturunan dari orang tua saya, dari eyang saya dulu juga dari orang tuanya dan seterusnya sampai ke silsilahnya Ki Ageng Pandanaran 1 dulu itu. Dulu diketemukannya seperti itu. Dulu ketika saya dulu dengan orang tua saya waktu kecil ini belum berbentuk seperti ini kan. Dulu masih bukit yang hanya waktu itu ini kan pendopo sudah direnovasi bagus ya. Dulu itu masih rumah joglo yang mungkin sangat sederhana, hanya ada kayu-kayu dan ada genteng-gentengnya. Kayak rumah-rumah di pedesaan seperti itu kan dulu masih belum seperti ini ya. Terus karena seiring berkembangnya zaman, support dari pemerintah ya, support dari beberapa tokoh masyarakat, akhirnya renovasi seperti ini. Tetapi dulu memang masih mempertahankan letak bangunannya. Dulu juga luas di sini, hanya karena sudah termakan usia kan direnovasi, terus kita cor ya, akhirnya seperti ini. Dulu letak-letaknya masih sama sih. Beliaunya itu kan dulu ya karena zaman-zaman kerajaan Majapahit dulu ya. Jadi beliau ini kan diutus oleh Sunan Kalijaga dulu, orang tuanya beliau Pangeran Madjopandan itu tadi ya,
itu untuk menyebarkan agama Islam yang berada di Karisidenan Semarang sekarang kan. Iya kan. Dulu kan di Demak, Semarang, Kabupaten Semarang. Nah, HUT Kota Semarang dan HUT Kabupaten Semarang ini setiap tahun beliau-beliaunya pasti ziarah di sini karena ini kan bagian daripada Karisidenan Semarang yang dulu memang babat alas oleh Ki Ageng Pandanaran itu tadi. Makanya kemarin Bupati Semarang itu sebelum nanti ada peringatan HUT Kabupaten juga ke sini. Pasti di Kota Semarang juga ke sini untuk menghargai. Tanggalnya nggak 2 Mei karena ini kan berbeda ya. Jadi malah tanggalnya itu sebelumnya itu, tapi petanggalan itu kan ya berbeda-beda ya, Masehi ya berbeda-beda dan mungkin tidak sama ya, kan dulu kan bisa jadi dulu di Kabupaten Semarang terus di Semarang gitu, tapi menurut sejarah sih memang terintegrasi antara Kabupaten Semarang dan Kota Semarang ini kan kurang lebih masanya sama. Yayasan ini sudah berdiri itu sejak kemerdekaan dulu ya. Iya, dulu itu sampai beberapa kali berubah akte. Karena kan ada yayasan itu kan ada pembina, pengurus, pengawas kan gitu ya. Kebetulan ini kan turun-temurun keluarga sendiri ya. Jadi dulu dari buyut, dari mbah, orang tua itu kan turun-temurun. Akhirnya dulu ketuanya masih orang tua saya, bapak saya, sebelumnya eyang saya, belumnya lagi buyut saya dan seterusnya itu dulu itu kan. Kalau kegiatan-kegiatan pasti selalu ada ya. Jadi Yayasan Pandanaran ini kan mempunyai pendidikan juga. Sebagian lagi dulu itu memang diminta oleh salah satu museum untuk menjadi bagian daripada sejarah museum koleksinya itu tadi. Terus mungkin ada London Sound. The GP will see you now. Allahu Akbar, Allahu Akbar.
kalau kegiatan-kegiatan pasti selalu ada ya. Jadi Yayasan Pandanaran ini kan mempunyai pendidikan juga, pendidikan Ki Ageng Pandanaran. Dulu itu kami mempunyai sekolah SD, SMP Sunan Pandanaran. Terus kami juga ada TPQ, namanya TPQ di sini setiap sore itu juga. Itu kegiatan-kegiatan itu. Dan setiap malam Jumat kami pasti ada acara pengajian, acara berjanjian di masjid itu. Dan pasti setiap tahun ada kegiatan-kegiatan, diantaranya haulnya Sunan Pandanaran. Nah, haulnya Sunan Pandanaran itu biasanya kami lakukan setiap tanggal 17 Muharram. Ya, 17 Muharram. Jadi memang dari dulu sampai sekarang setiap tahun kita peringati tanggal 17 Muharram. Nah, 17 Muharram biasanya ada acara-acara 3 hari berturut-turut sih ya. Rangkaian acaranya. Hari pertama biasanya ada acara rangkaian buka luwur. Buka luwur itu penggantian kain penutup makom di atas dan di kain makomnya itu setiap tahun ya, seolah-olah itu kan ngalap berkah lah ya kalau para peziarah itu diganti. Ada upacaranya juga, diupacarakan pergantian buka luwur itu. Tokoh masyarakat sekitar, tokoh masyarakat Kota Semarang itu ya, biasanya ikut bagian daripada acara itu. Terus selanjutnya biasanya ada kirap pusaka gitu ya, kirap peninggalan, kirap budaya gitu ya, yang setiap tahun kami adakan gitu ya. Jadi kirapnya itu melibatkan beberapa budayawan, tokoh agama gitu ya. Bahkan ada beberapa ormas yang ikut meramaikan kegiatan kirap budaya. Dulu ini kan Ki Ageng Pandanaran mempunyai beberapa peninggalan gitu ya. Di antaranya pusaka, ada keris, ada tombak gitu ya. Ada kayak belati gitu ya, dan beberapa yang lain. Sebagian itu di belakang makom ini kan ada museum kecil ya. Iya, nanti kalau lewat ini tapi memang ditutup ya. Itu ada museum kecil yang berisi beberapa peninggalan. Sebagian lagi dulu itu memang diminta oleh salah satu museum untuk menjadi bagian daripada sejarah museum koleksinya itu tadi. Terus mungkin ada yang menjadi sebuah situs, diantaranya batu-batu yang zaman-zaman dulu itu juga di salah satu museum, dan di belakang juga ada gitu ya. Jadi ini bagian-bagian daripada peninggalan sejarah dulu gitu ya. Dulu itu kan dipajang di dalam pendoponya dulu, di dalam makamnya dulu. Tapi sekarang dipindahkan ke museum kecil itu tadi. Ya takutnya nanti kalau ada apa-apa, ada hilang dan lain-lain, terus dimuseumkan gitu. Nah, terus rangkaian selanjutnya biasanya itu ada yang namanya musyahadah kubro. Ya, yang biasanya dihadiri oleh jamaah as-sahadaten se-Jawa Tengah. Biasanya itu ribuan yang datang, yang menghadiri dari sini, dari halaman sampai bawah itu penuh semua. Ya, itu musyahadah itu. Dan setiap tahun kami adakan, kecuali yang kemarin pandemi ini. Pandemi sebenarnya kami adakan tetapi terbatas, karena kan harus ada prokes ya, keluarga dan tokoh masyarakat sekitar sama tokoh masyarakat Kota Semarang ini. Tapi tidak semuanya kami undang. Yang mempunyai riwayat itu diantaranya satu di daerah Bubaan. Nah, Buba, terus ada Wat Gandul ya itu ya sekarang ya. Terus
alun-alun Masjid Agung Semarang itu kan dulu itu kan Ki Ageng Pandanaran itu kan ada peninggalan kayak warisan kayak peninggalan tanah ya dan lain-lain itu kan. Kalau saya pernah diskusi oleh salah satu pengurus Masjid Agung Semarang dulu, Ki Ageng Pandanaran banyak meninggalkan beberapa warisan yang dikelola oleh Mamas ya, Masjid Agung Semarang itu ya, Yayasan Masjid Agung Semarang itu tadi. Dan berkota itu ya juga bagian daripada tempat-tempat yang mungkin situs-situs yang berkaitan gitu ya. Terus di Jalan Pemuda, nah, itu juga sama itu ya. Karena ini kan dulu kenapa dinamakan Semarang itu kan dulu awal-awal di daerah Jalan Pemuda sampai Bukit Pragota ini dulu itu dulu banyak pohon asam kan gitu ya. Itu sepanjang itu dulu itu banyak pohon asam dulu awalannya tuh. Nah, habis itu karena beliau mengembara terus muter-muter lagi di beberapa tempat daerah lain gitu ya. Terus habis itu beliau balik lagi ke Semarang ini melihat kok pohon-pohon asamnya sekarang arang gitu ya. Arang itu kan jarang gitu ya, jarang. Terus akhirnya dinamakanlah asam arang. Asam arang kan asam karena banyak pohon asam, arang kan jarang gitu ya. Arang jarang, kok sekarang jarang gitu. Dulu ada banyak itu. Akhirnya ketemulah kata Semarang. Itu konon sejarahnya seperti itu ceritanya. Kami berharap pemerintah Kota Semarang melalui Dinas Pariwisata dan Kebudayaan itu ya selalu mensupport, mensosialisasikan potensi wisata religi yang ada di Kota Semarang. Salah satunya ini kan situs makam Sunan Pandanaran atau Ki Ageng Pandanaran ini sebagai pendiri Kota Semarang dan babat alasnya Kota Semarang. Nah, harapannya nanti banyak warga Kota Semarang yang tahu tentang sejarah asal usulnya. Minimal itu dari pendidikan dasar ya, SD, SMP, SMA dan seterusnya. Para murid-murid yang di tingkat dasar ini bisa tahu dan melalui guru-gurunya itu bercerita tentang sejarah Kota Semarang. Tahu, oh Semarang dulu ceritanya seperti ini, dan ini bagian daripada edukasi untuk mengenal dan mencintai kota sendiri kan gitu. Satu itu. Yang kedua, potensi wisata Kota Semarang ini kan banyak. Tidak hanya di sini, ada beberapa makam yang lain, ada Kiai Soleh Darat, ada Kiai Habib Toha, Bebasan dan lain-lain. Itu bisa diangkat oleh pemerintah Kota Semarang menjadi wisata religi yang nantinya menjadi sebuah magnet para wisatawan, baik wisatawan lokal maupun mancanegara gitu ya. Oh, di Kota Semarang ternyata ada loh wisata religi yang menurut kami sih sangat bernilai ya, dan itu patut kita kunjungi gitu ya. Disosialisasikan di media baik kanal elektronik maupun cetak gitu ya, dan media-media yang lain gitu ya, yang sehingga nanti potensi ini bisa diketahui oleh khalayak masyarakat luas. Harapannya kan seperti itu. Harapannya juga yang ketiga adalah bahwasanya ini bagian daripada sejarah, makanya jangan sampai ini menjadi sebuah pembelajaran yang lewat saja. Artinya jas merah ini kan jangan sekali-kali melupakan sejarah. Dulu bagaimana perjuangan Ki Ageng Pandanaran itu membabat alas Kota Semarang, bagaimana membangun fondasi yang sangat kuat sehingga menjadi Kota Semarang yang semakin hebat ini, itu bisa semakin hebat. Jadi keteladanan beliau-beliau yang dulu pernah menancapkan di awal berdirinya Kota Semarang ini bisa kita teladani bersama, dan ini menjadi catatan juga untuk generasi penerus agar nantinya keteladanan ini bisa dilanjutkan
Jangan sampai kita nanti melupakan sejarah, melupakan keteladanan yang telah beliau buat, sehingga menancapkan sebuah kota yang sangat luar biasa ini menjadi yang semakin hebat lah setiap tahun dan setiap masa, dan kedepannya juga harapannya seperti itu.